Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita khususnya yang tinggal di Bandung ini menyadari atau merasakan adanya perubahan suhu udara yang mungkin cukup ekstrim. Ya, terutama dalam konteks panasnya nih. Ya, panas yang kita rasakan untuk kita yang tinggal di Bandung mungkin terasa cukup panas. Ya, kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat yang memang suhunya sudah terbiasa cenderung panas, mungkin tidak terlalu terasa perubahannya, begitu ya. Tetapi ketika kita ada di Bandung, kita merasakan. Dan mungkin kalau kita ingat-ingat, ini bukan kali pertama. Ya, ini bukan suatu hal yang benar-benar asing dan benar-benar baru begitu. Kita juga pernah mengalami, pasti merasakan ada beberapa masa ketika panasnya kita rasakan lebih tinggi dibandingkan batas panas yang kita biasa rasakan di kota Bandung. Ya, dan kita menyadari bahwa ketika suhu panas itu bertambah, lalu kita pasti melakukan yang namanya penyesuaian. Ya, lama-kelamaan mungkin kalau misalnya ini menjadi sebuah gejala yang terus berulang, ya walaupun juga kita mungkin mendengar berita tentang adanya heat wave ya atau gelombang panas, mungkin lama-kelamaan kita akan mulai terbiasa dengan standar batas suhu panasnya kota Bandung. Kalau misalnya hal seperti ini terjadi selama beberapa kali atau beberapa masa, maka mau nggak mau kita akan membiasakan diri. Nah, itulah yang biasa dilakukan oleh kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, yaitu menyesuaikan. Kalau ada sesuatu hal yang meningkat, entah itu bisa kesulitan, entah itu juga mungkin rezeki, dan juga berbagai macam hal, pasti ada sebuah bentuk di mana kita akan melakukan sebuah penyesuaian. Kristus yang naik ke surga, yang kita rayakan pada hari ini, yang mungkin sedikit ironisnya adalah perayaannya tentu tidak lebih meriah dibandingkan Paskah, apalagi Natal begitu ya. Tapi saya percaya kita memaknainya itu betul-betul dengan penuh kesungguhan hati. Bahwa Kristus yang naik ke surga merupakan salah satu tahapan kalau mau dikatakan bahwa Pentakosta itu ya merupakan sebuah awal baru buat manusia yang boleh mengalami karya dan kuasa Roh Kudus secara nyata. Tapi naiknya Kristus ke surga merupakan sebuah bagian yang sangat penting dari perjalanan keberadaan Yesus dan perjalanan iman kita. Ketika dia naik, kita juga harusnya ikut naik, siap untuk melakukan segala sesuatu yang dia tugaskan pada kita. Bagian firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 9, 10, dan 12 mengatakan ini. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Naiknya Kristus ke surga merupakan sebuah bagian yang harus kita rayakan, harus kita maknai dengan betul, dengan serius, karena naiknya dia ke surga adalah bagian di mana kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak, diperlengkapi oleh kuasa yang Kristus miliki atau yang Kristus tunjukkan selama ia ada di dunia. Sehingga seharusnya Kristus yang naik ke surga memotivasi kita. Kita juga harus memiliki sebuah kenaikan tingkat dalam konteks hidup iman kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam segala sesuatunya Tuhan mengajar kami, Tuhan mempersiapkan kami, sehingga kami selalu bersedia untuk semakin meningkat dalam berbagai macam hal, khususnya hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenaan pada Tuhan, hal-hal yang Tuhan ajarkan melalui firman. Kami bersedia Tuhan, kami membuka diri, bahwa kami tidak ingin Kristus yang naik ke surga, pekerjaannya menjadi sia-sia, karena kami yang tidak siap untuk melanjutkannya. Kami percaya kami dimampukan dan diperlengkapi dalam berbagai macam hal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, kami percaya Tuhan menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.